Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan materi kita tentang gelombang bunyi ya. Nah, untuk materi berikutnya ya ini tentang intensitas bunyi atau biasa dilambangkan dengan I. Apa sih itu intensitas bunyi? Jadi gelombang itu memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada perambatannya gelombang itu memindahkan energi. Nah, sewaktu gelombang melalui medium, energi itu dipindahkan dalam bentuk energi getaran dari partikel satu ke partikel yang lain. Nah, biasanya energi yang dipindahkan tersebut inilah yang dinamakan dengan intensitas gelombang atau intensitas bunyi, karena bunyi termasuk jenis gelombang ya. Nah, dilambangkan dengan I. Nah, karena I tadi energi bisa kita artikan juga dengan daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan. Jadi di sini untuk I sendiri ini adalah daya per satuan luas. Nah, makanya bisa kita rumuskan dengan I sama dengan P per A. Dengan catatan I merupakan intensitas bunyi, yang mana satuannya ini. Kemudian A merupakan luas dan P merupakan daya. Ya. Kemudian untuk daya biasanya satuannya dalam watt atau joule per sekon. Nah, kemudian karena luasannya ini dalam bentuk lingkaran ya, atau maaf dalam bentuk bola. Jadi kalian ambil contoh misal alat trompet atau yang lain. Nah, ujungnya itu pasti dalam bentuk bola. Makanya untuk A ini bisa kita jabarkan menjadi luas permukaan bola, yaitu apa? 4pi R kuadrat. Ya, sehingga I rumusannya adalah P per 4pi R kuadrat. R di sini tidak hanya jari-jari, melainkan jarak juga kita sebut dengan R ya. Nah, kemudian jika nanti ada dua buah benda dikaitkan, maka akan berlaku hubungan. Ya, sebelum mencari hubungan dua buah benda tersebut, kita cari hubungan antara I dengan jarak atau R. Itu seperti apa? Ya, jadi karena di sini I sama dengan P per 4pi R kuadrat, maka I itu bisa kita tuliskan dia akan sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya. I sebanding dengan 1/R kuadrat, atau bisa kita tuliskan berbanding terbalik dengan I berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Terbalik dengan R kuadrat. Nah, sehingga kalau sudah tahu bahwa I sama dengan 1/R kuadrat, bisa kita tuliskan perbandingan I1 banding I2 sama dengan 1/R1 kuadrat per 1/R2 kuadrat. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk kebalikan ya, R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Inilah ketika diketahui ada dua buah benda yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah tentang taraf intensitas bunyi. Nah, jadi untuk taraf intensitas bunyi ini merupakan logaritma perbandingan intensitas dengan harga ambang pendengaran. Jadi di sini itu hanya sebagai pembanding. Nah, antara intensitas 1 dengan intensitas standarnya. Nah, sehingga untuk taraf intensitas bunyi ini bisa kita rumuskan menjadi, untuk yang pertama nanti perumusan dari TI ini ada 3 ya, tergantung dari kriteria atau yang diketahui nanti. Nah, untuk yang pertama ini yang berhubungan dengan intensitas. Jadi ketika dihubungkan dengan intensitas, maka kita bisa mencari TI-nya dari rumusan 10 log I per I0. Jadi kalau diketahui
intensitasnya tinggal masukkan ke sini. Nah, untuk I0-nya yaitu apa? Ini sebagai intensitas standar atau ambang. Yang mana sudah diketahui nilainya 10 pangkat min 12. Nah, untuk TI sendiri nanti satuannya dalam bentuk desibel atau dB. Nah, ini satuan dari TI. Berikutnya, mencari TI jika sumber bunyi lebih dari satu atau nanti terdiri dari banyak buah sumber bunyi, misal 100 atau 1000 atau yang lain. Maka nanti gunakanlah TIN, taraf intensitas pada berapa buah bunyi nanti. Nah, di mana perumusannya adalah TI, taraf intensitas ini satu buah bunyi saja, nanti diketahui ditambah 10 log N. N-nya adalah jumlah dari banyaknya sumber bunyi. Nah, berikutnya yang ketiga, di sini ketika yang diketahui jarak. Jadi jika jarak pendengarnya berbeda, maka ya jika jarak yang kedua misalnya 100, jarak yang pertama 10, maka TI 2-nya adalah TI pada jarak 100 atau pada jarak yang kedua. Sama dengan TI 1, ini taraf intensitas pada jarak yang pertama tadi 10 misal. Nah, jadi TI 1 min 20 log R2 per R1. Nah, jika kalian lupa masalah logaritma, ini saya tuliskan cara mencari logaritma. Ya, yang pertama ini rumus umum dari logaritma, yaitu A log A itu sama dengan 1. Nah, ketika nanti di belakang ini ada perpangkatan, nanti pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan menjadi bentuk perkalian. Ya, contohnya ini 10 log 10. Nah, ini kan sama. Ini A log A-nya 10. Nah, ini itu artinya nanti jawabannya 1 ya. Itu aslinya dari mana? Dari sini. Jadi 10 log 10 pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, berarti satunya ini kita pindahkan ke depan. Nah, jadinya 1 kali 10 log 10. Nah, 10 log 10 tadi 1. 1 kali 1 adalah 1. Jadi 10 log 10 ini nilainya 1. Nah, ketika basisnya di sini 10, itu bisa kita tidak usah menulisnya. Jadi 10 log 10 itu bisa saja kita tulis dengan log 10 saja tanpa ada 10, ini sudah maklum. Jadi kalau tidak ada di sini angkanya berapa, ini artinya angkanya adalah 10. Jadi cukup tuliskan dengan log 10. Ya, jadi ini itu sama. Nah, kemudian berikutnya log 100. Nah, berarti berapa? Jadi log 100 itu sama artinya dengan 10 log 100 atau log 10 log 100 itu 10 pangkat 2. Nah, jadi bisa kita tuliskan sebagai 2-nya pindah ke depan. 2 kali 10 log 10 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 ya, 2. Jadi log 100 itu hasilnya 2. Begitu pula log 1000 hasilnya 3. Log 10.000 hasilnya 4. Dan seterusnya. Bagaimana kalau perperan? Kalau perperan nanti untuk logaritma. Nah, log 1 per 10 itu nanti berapa? Nah, bisa saja kalian tuliskan dengan log 1 per 10 itu artinya 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya nanti adalah min 1. Log 0,01. Nah, artinya berarti berapa? Log 10 pangkat min 2 ya. Hasilnya adalah min 2 dan seterusnya. Bisa kalian lanjut sendiri. Kemudian lanjut nanti adalah pelayangan. Jadi untuk pelayangan bunyi ini nanti artinya adalah interferensi dua getaran harmonis yang sama arah getarnya, tapi mempunyai perbedaan frekuensi sedikit saja. Jadi untuk pelayangan ini bisa kita tuliskan dengan Fn, ini frekuensi pelayangan, itu cukup cari selisihnya.
Ya, jadi cukup FA dikurangi FB. Dengan catatan di sini ada harga mutlak. Artinya apa? Jadi untuk mencari selisih tidak perlu nanti ada tanda min atau plus. Semuanya hasilnya adalah positif. Jadi ini bisa kalian selisihkan saja. Ya. Saya kira materi kita sampai di sini untuk gelombang bunyi. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.